Hey! Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan membawakan cerita film yang mengerikan lagi. Film ini mengisahkan mengenai pembuatan sebuah acara tantangan di tengah hutan. Namun siapa sangka di hutan tersebut ternyata terdapat keluarga kanibal yang suka makan orang. Seperti apa kengeriannya? Langsung aja kita ke ceritanya guys. Cerita diawali dari seorang kontestan reality show bernama Kimberly. Dia sedang berkendara melalui pegunungan West Virginia untuk mencari lokasi proyek barunya. Saat mengemudi, ia secara nggak sengaja menabrak sosok manusia dan berhenti untuk membantunya. Namun sosok itu justru menggigit bibirnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah Brother, seorang kanibal mutan. Kimberly mencoba melarikan diri, tetapi bertemu dengan Three Finger, alias tiga jari yang membelahnya menjadi dua bagian dengan kapak. Dia dan Brother menyeret tubuh Kimberly, pergi sementara perutnya berserakan di jalan. Lalu adegan beralih ke proses pembuatan intro sebuah acara televisi berjudul The Apocalypse yang dipandu oleh mantan kolonel Amerika Serikat bernama Dale Murphy. Acara ini mengangkat tema ujian bertahan hidup di alam liar selama 5 hari, di mana pemenang nantinya akan mendapat uang tunai sejumlah $100.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Ada 6 peserta di sana, di mana salah satunya adalah Kimberly yang sudah meninggal di awal tadi. Kemudian ada seorang model yang mengaku sangat seksi dan licin seperti rubah bernama Elena, pemain skateboard serabutan bernama John, veteran tentara Irak bernama Amber, mantan pemain sepak bola bernama Jack, dan yang terakhir Nina, seorang seniman. Mereka dikumpulkan di pedalaman hutan Virginia untuk melangsungkan proses syuting. Di beberapa titik hutan sudah dipasangkan 32 kamera, beserta mic untuk merekam aktivitas mereka. Kita juga diperkenalkan dengan krunya bernama Michael alias Mike, kameramen sekaligus sutradara, kemudian ada Neil, editor sekaligus pemantau kamera. Middle America Family Entertainment, mate. Booyah! Karena Kimberly nggak kunjung datang dan juga nggak bisa dihubungi, mereka lalu sepakat menjadikan Mara, si produser cantik sekaligus pacarnya Michael, sebagai pengganti Kimberly. Perform tasks together. And who's expendable? Today, we're gonna split. Mereka dibagi menjadi 3 tim, Helena dan Jack, Amber dan John, serta Mara dan Nina. Sementara Michael, si kameramen, akan mengikuti mereka secara bergantian. Dan Dale, si pembawa acara, akan menunggu pemenang di markas RV. Peraturannya ada beberapa petunjuk dan tantangan yang akan disebar di seluruh penjuru hutan. Dan mereka harus menyelesaikan tantangan itu sebelum hari mulai gelap. Jika enggak, maka mereka akan gugur dan diminta segera kembali ke RV. Saat pertandingan baru aja dimulai, Three Finger membunuh Neil yang sedang kencing. Sementara itu, Dale yang tengah mempersiapkan petunjuk pertandingan juga diserang oleh kanibal itu. Mereka merusak kendaraan Dale dan beberapa properti syuting. Meski sempat melarikan diri, namun Dale akhirnya ditangkap. Di sisi lain, Amber udah merasa muak dengan ocehan yang gak penting serta rayuan gombal dari John. Selama perjalanan, ia mengaku sebagai lesbian. Namun hal itu gak membuat John, si pria petakilan, terdiam. Malah semakin jadi-jadi melobi Amber. Lalu Nina dan Mara mendapati petunjuk sekaligus tantangan. Mara berhasil menyelesaikannya meski sempat tercebur ke dalam sungai. Dan Nina pun memujinya.
Sementara itu, Michael memaksa Jack dan Elena melakukan adegan panas supaya serial TV-nya itu laku keras. Elena setuju asal wajahnya sering dimunculkan di layar TV. Namun Jack nggak mau dan memilih pergi. Hingga pada akhirnya Michael lah yang melakukannya. So, Really? Saat mereka berdua melakukannya di pinggir sungai, Mara dan Nina dari kejauhan melihat kejadian itu. Hal tersebut membuat Mara sedih karena merasa dikhianati. Lalu Nina mencoba menenangkannya. Kemudian John terus ngoceh nggak jelas pada Amber, sampai akhirnya mereka mencium bau barbeque dan mendatanginya. Mereka pun mengambil daging itu yang entah daging apa. Pork. Man, these hillbillies really know their barbecue. Dale yang udah kebangun mendapati dirinya dalam keadaan tergantung di markas Three Finger. Lalu ia dijadikan mainan oleh kanibal tersebut. Sementara itu, Mara yang kesal dengan Michael memilih pergi meninggalkan permainan. Ia menemukan sebuah rumah kosong lalu langsung masuk ke dalam. Meski sebelumnya Nina mencegahnya, katanya sih nggak sopan. Mara kemudian mencari telepon untuk menghubungi petugas pengawas di RV. Bukan telepon yang mereka temukan, melainkan keanehan-keanehan, salah satunya beberapa foto yang menampilkan orang-orang cacat dan mengerikan. Ketika mendengar pemilik rumah itu datang, Nina dan Mara segera bersembunyi dan menyaksikan ibu kanibal itu yang melahirkan bayi yang juga cacat. Mereka segera menutup pintu dan melarikan diri lewat lubang toilet. Setelah ketahuan oleh Three Finger, mereka terus berlari. Namun di tengah perjalanan, Mara terbunuh oleh kapak yang dilempar papa kanibal. Lalu kanibal itu mencari Nina. Namun Nina beruntung karena bersembunyi di balik batu dan menyaksikan mayat Mara dibawa oleh kanibal itu. Michael yang baru aja selesai dengan Elena pergi menuju RV. Namun Elena nggak mau ikut karena ingin menghabiskan waktu berjemur cantik di pinggir sungai. Setelah Michael pergi, Cannibal Brother yang melihat tubuh seksi Elena dari balik pohon melakukan hal mesum dan diketahui oleh Sister. Sister pun marah dan menghabisi Elena dengan mayat punggungnya di dalam sungai hingga tulangnya terlihat. Jasad Mara dibawa ke tempat Dale disekap, di mana Three Finger mengawasinya. Setelah Mama meletakkan jasad Mara dan pergi dengan mobilnya, Dale dengan kecerdikannya berhasil melepas ikatan. Lalu Michael kembali ke RV yang telah dibajak oleh Mama dan Papa Kanibil. Dia nggak melihat Neil dan mencoba mengecek kamera milik Mara, namun nggak menampilkan rekaman apapun. Tiba-tiba mobilnya tergoncang dan melaju membuat semua peralatan rusak. Saat Michael mengecek ke depan, dia disangkur dan ditombak oleh Kanibil. Sementara itu, Amber, John, dan Jack sedang menikmati daging barbeque. Nina datang memberitahu bahwa mereka harus segera pergi karena ada kanibil. John gak percaya dan menganggap itu semua bagian dari akting. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa daging yang ia makan adalah paha dari Kimberly, yang dikenali dari tato di pahanya. Let's go. Come on. Mereka pun segera berlari menuju RV. Di tengah perjalanan, kaki Nina tertusuk paku. Jack membantunya dan meminta Amber dan John segera menemukan RV. Lalu Dale bertemu dengan seorang bapak tua di sebuah rumah dan hampir menembaknya. Namun bapak itu mengatakan bahwa dia manusia normal, bukan kanibil. Bapak tua tersebut menceritakan asal-usul para kanibil dan mengapa daerah itu menjadi desa mati.
30 tahun lalu, pabrik kertas ditinggalkan dan meninggalkan zat kimia berbahaya yang membuat warga pergi. Namun, satu keluarga tetap tinggal hingga tubuh mereka cacat, lalu melakukan perkawinan sedarah. Bapak itu akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah ayah dari para kanibil dan menyerang Del. Dalam perkelahian singkat, Del menggunakan dinamit hingga tubuh bapak itu hancur. Del pun berencana melenyapkan semua keturunan kanibil itu. Lalu 4 orang yang tersisa melihat kanibil itu sedang bercocok tanam, dan perkelahian sengit pun terjadi. Akhirnya mereka semua pada kabur, sementara Nina nyeblos ke sebuah lubang. Jack akhirnya datang kembali untuk menyelamatkan Nina, lalu Sister kembali memburunya. Untungnya mereka selamat dengan cara terjun ke sungai. Sementara itu, John dan Amber berjalan kaki menuju pabrik kertas lama untuk mencari bantuan. Lalu mereka berdua kena jebakan sang kanibil. Kemudian mereka difatality dengan cara dipanah. I always used to say I'd live for. Nina dan Jack tiba di pabrik yang ternyata adalah rumah keluarga kanibil. Mereka melihat banyak mobil yang merupakan bekas korbannya. Mereka berpencar untuk mencari bantuan, lalu Nina langsung diculik oleh Sister. Sementara Jack melihat Michael yang sedang dieksekusi. Lalu Jack ditangkap oleh bapak kanibil. Jack digantung dan Nina diikat dengan kawat berduri. Mereka dipaksa berpesta makan malam dari daging manusia. Sebelum makan, Nina diminta berdoa bersama. Nina melawan dengan berkata kasar, lalu sang kanibil itu memaksanya untuk makan, yang kemungkinan itu adalah dagingnya Michael. Lalu Del datang untuk menyelamatkan mereka. Ia melihat ada alat untuk menggiling daging di sana. Kedatangannya segera diketahui oleh para kanibil. Lalu ia membuat para kanibil itu berpencar sehingga lebih mudah untuk dilenyapkan satu persatu. Del menggunakan darahnya sendiri untuk pancingan, agar brother dan sister masuk perangkap. Lalu ketika ia lengah, Del langsung menancapkan bom panah, yang membuat brother dan sister hancur berantakan. Lalu Del datang untuk melepaskan Nina dan Jack. Ketika berhasil melepaskan mereka, sayangnya Del harus terbunuh oleh The Parents. Lalu sang mother memberitahukan bahwa anak mereka udah tewas, yang membuat The Parents marah besar. Nina berhasil lolos keluar, namun Jack kembali bertemu dengan The Parents di dekat penggilingan daging. Lalu pertarungan sengit pun terjadi. Jack hampir aja jadi sosis. Untungnya Nina datang untuk menyelamatkannya.
Nina dan Jack akhirnya berhasil membunuh keluarga kanibil itu dan melarikan diri menggunakan mobil Kimberly. Namun Trevinger ternyata masih hidup dan menyusui bayi cacat menggunakan potongan jari manusia, menandakan teror kanibil itu belum berakhir. Oke guys, cukup sekian untuk alur cerita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah bayi tersebut akan menjadi generasi penerus selanjutnya? Silahkan like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. See ya in the next video.